Halo semuanya, kembali lagi di video edukatif ini. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dwini Astri, NIM 112210987 dari kelas MA22C16. Di sini saya menyampaikan video mengenai pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan. Selamat menyaksikan. Pengertian, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau disebut juga dengan PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Final artinya tidak bisa dikreditkan, berarti tidak bisa menjadi pengurangan pajak badan. Objek pajak PPh final pasal 2 ayat 2 adalah ada 11 penghasilan yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2. Yang pertama, bunga deposito, kedua, bunga diskonto obligasi, ketiga, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi, keempat, yaitu sewa tanah atau bangunan, kelima, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, keenam, transaksi penjualan saham, ketujuh, yaitu hadiah undian, kedelapan, ada jasa konstruksi, kesembilan, ada transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Ke-10 ada dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan orang pribadi. Yang terakhir yaitu penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013 yang kemudian disempurnakan ke PP nomor 23 tahun 2008. Kita akan membahas tentang penghasilan dari sewa tanah dan bangunan. Penghasilan merupakan sewa atas tanah atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, dan gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah ruko, dan gedung dan industri. Tarif PPh final atas sewa tanah dan bangunan adalah 10% dari jumlah bruto penghasilan yang diterima. Bruto artinya penghasilan yang diterima sebelum dikurangi biaya dan pengeluaran. Ketentuan yang perlu diperhatikan. Subjek pajak, wajib pajak orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari sewa tanah dan bangunan. Penyetoran dan pelaporan. Pajak penghasilan final harus dipotong dan disetorkan oleh penyewa atau pemotong pajak kepada kas negara melalui bank persepsi. Penyewa tidak wajib pajak melaporkan penghasilan tersebut dalam SPT tahunan karena sudah bersifat final. Dasar hukum, Undang-Undang PPh nomor 7 tahun 1983 beserta perubahan-perubahannya. PP nomor 34 tahun 2017 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan. PMK nomor 34 garing PMK 03 2017 sebagai aturan pelaksana. Contoh kasus penghasilan atas sewa tanah dan bangunan. Contoh kasusnya yaitu Mr. John merupakan warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Atas pekerjaan tersebut, perusahaan memberikan fasilitas sewa apartemen dengan nilai 500 juta rupiah sebelum PPN di kawasan Pondok Indah. Namun yang ditagihkan setiap bulan juga termasuk biaya maintenance sekitar 2.500.000 dan biaya listrik sebesar 2.500.000. Berapa PPh final ayat 4 atas biaya sewa tersebut? Penyelesaiannya yaitu PPh final atas sewa tanah tarif 10%, sewa apartemen 500 juta, biaya maintenance ada 2.500.000 dikali 12 bulan yaitu 30 juta, biaya listrik ada 2.500.000 dikali 12 bulan adalah 30 juta, tagihan selama 1 tahun adalah 560 juta. PPh final yaitu 560 juta dikali 10%. Seluruh biaya yang timbul atas sewa tanah yang dikenakan tarif 10%, namun jika merupakan penggantian seperti misal biaya listrik pada Januari 2020 dan langsung ditagihkan pemilik dan memberikan listrik sebenarnya sebagai bukti maka tidak dikenakan PPh pasal 4. Namun yang bersifat bukan tagihan sebenarnya dikenakan oleh PPh final pasal 4. Sehingga hasil yang diperoleh yaitu 56 juta. Selanjutnya ada bukti potong PPh final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari sewa tanah.
Formulirnya ada petunjuknya. Petunjuk pengisian formulir. Bukti pemotong PPh final pasal 2 ayat 4. Bukti potong adanya yang pertama yaitu bukti potong ini merupakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner. Oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jika wajib pajak membuat sendiri bukti pemotongan ini, jangan lupa untuk memberikan tanda segi 4 hitam di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan. Yang kedua, kertas berukuran F4 atau folio dengan berat minimal 70 gram. Ketiga, kertas tidak boleh dilipat atau kusut. Keempat, kolom identitas. Bagi wajib pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan. Bagi wajib pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis dalam kotak-kotak, sedangkan nama dan alamat wajib pajak ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak, namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan. Kolom-kolom rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal. Contohnya, dalam menulis 10 juta rupiah, yang benar adalah 10 juta. Dan menulis 125 rupiah ditulis seperti yang dicontoh ini. 1. Diisi dengan nama kantor pelayan pajak atau KPP. Yang kedua, diisi dengan bukti pemotong sesuai dengan urutan yang dibuat oleh pemotong pajak. Yang ketiga, diisi dengan identitas wajib pajak yang menyertakan atas tanah dan atau bangunan. Kelima, dengan diisi lokasi tanah atau bangunan tersebut. Keenam, yaitu identitas pemotong pajak. Ketujuh, dengan tanda tangan, nama, dan cap pemotong pajak. Petunjuk khususnya, bukti pemotongan dibuat dalam rangkap 3, yaitu lembar pertama untuk wajib pajak, lembar kedua untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Lembar ketiga untuk pemotong pajak. Kolom pertama jumlah bruto nilai sewa. Diisi dengan jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan terutang atau penyewa tanah atau bangunan. Yang kolom kedua yaitu tarif. Kolom ketiga PPh yang dipotong. Diisi dengan PPh yang harus dipotong yaitu sebesar jumlah bruto nilai sewa dikali tarif. Terbilang diisi dengan jumlah PPh. Sekian video edukatif dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa kembali.